Kembali lagi di Materialien agar ilmu material tidak jadi alien. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Materialien. Pada episode 3, kita telah membahas tentang self-healing polimer bersama Karakil. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan material maju lainnya, yaitu superadhesive cyanoacrylate. Apa itu superadhesive cyanoacrylate dan bagaimana keunggulannya? Mari simak pembahasannya bersama Kak Imam. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Imam Abdurrahman dari S2 Ilmu dan Teknik Material Institut Teknologi Bandung akan bincang-bincang mengenai adhesif cyanoacrylate. Dengan siapa? Dengan calon sarjana Ilmu Teknik Material Institut Teknologi Bandung angkatan 2022. Di sini kita telah kedatangan narasumber kita. Yang pertama ada Faiz, selanjutnya ada Ella, Fatan, Yuli, kemudian dan Alfat. Nah, ada Kenzi, ada Dika, kemudian ada Fikri dan ada Konita. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai bagaimana cyanoacrylate dan sebagainya, sebenarnya saya penasaran nih, kalau adhesif cyanoacrylate itu apa ya? Jadi cyanoacrylate itu salah satu jenis lem yang bisa digunakan diaplikasikan yang memiliki sifat kuat karena dia tuh mempunyai ikatan yang kuat, dan saat dia diaplikasikan dia tuh akan cepat mengering gitu loh, karena saat dia diaplikasikan dia akan bereaksi dengan H2O, jadi dia tuh terjadi proses polimerasi, jadi dia bakal cepat kering. Nah, cyanoacrylate ini juga bisa digunakan di dunia medis karena dia sendiri juga udah teruji biokompatibilitasnya, diuji di dalam tubuh kelinci kalau tidak salah. Jadi dia tuh nggak menimbulkan efek toksik gitu. Jadi dia tuh aman digunakan pada saat pengetesan itu. Oke, menarik ya. Tadi yang disebut Juli itu ada H2O kayak gitu tuh. Aku mau nambahin sih Kak tentang sejarahnya sendiri, gimana si cyanoacrylate ini ditemuin. Jadi waktu itu pada tahun 1942 di Kodak Research Industry itu sama Cooper dia lagi research tentang senjata gitu. Terus dia nemuin lah si cyanoacrylate ini, dan waktu itu tidak dia pilih karena menurut dia itu terlalu lengket. Nah, tapi habis itu di tahun 1951 ketika Cooper ini bekerja sama lagi sama ada yang namanya Dr. Joyner di Eastern Company, itu dia mau meneliti tentang canopy jet. Nah, waktu itu secara nggak sengaja si Dr. Joyner ini kayak menyebarkan si cyanoacrylate ini ke refraktor, dan ternyata sangat melekat. Disitulah si Cooper tadi menyadari bahwa ternyata cyanoacrylate ini bisa berfungsi dengan baik gitu. Pada 1958 untuk pertama kalinya lem cyanoacrylate ini dikomersilkan. Oke, jadi cyanoacrylate ini dia bisa menempel gitu ya. Jadi penasaran nih, kalau cara kerjanya itu adhesif cyanoacrylate bisa ngerekat gitu. Kalau Faiz boleh tahu nggak itu gimana sih caranya? Jadi cyanoacrylate ini sebenarnya kan monomer kan. Nah, jadi kenapa cocok banget dipakai di kehidupan sehari-hari kita tuh? Karena si glue ini berbeda dengan lem-lem pada umumnya, misal lem kertas gitu. Kalau lem kertas kan dia punya pelarut di dalamnya, dan dia tuh hanya mau merekat kalau pelarutnya sudah menguap, jadi lama banget nih. Untuk cyanoacrylate ini caranya dia merekat, yaitu dia bereaksi dengan H2O di udara. Nah, untungnya kita H2O ini ada di mana-mana, ada di udara. Kalau misal nggak ada di udara juga aksesnya gampang banget. Nah, setelah bereaksi dengan H2O ini, cyanoacrylate ini membentuk polimer, membentuk plastik. Gitu. Jadi penasaran nih, kalau adhesif cyanoacrylate ini tuh punya keunggulan apa sih sampai bisa dipakai di mana-mana kayak gitu tuh? Boleh tahu nggak? Nah, cyanoacrylate ini memiliki ketahanan pada bahan kimia. That's why dia bisa digunakan untuk bahan medis. Selain itu, dia tuh juga memiliki ketahanan terhadap cuaca. Namun untuk terhadap suhu mungkin bisa dikatakan
50-50 lah ya. Dia mungkin tahan suhu, tapi untuk temperatur yang cukup tinggi dia tuh kurang bisa, karena dengan temperatur yang tinggi dia tuh bisa menurunkan dari ketahanan rekat cyanoacrylat itu sendiri. Nah, untuk kekurangannya sebenarnya ada lagi Kak. Kekurangannya tuh kalau misalkan kita udah menggunakan cyanoacrylat ini, nah kita udah terlanjur masang nih, untuk melepasnya kita susah lagi Kak. Jadi kayak kurang apa ya, untuk kalau misalkan benar-benar harus presisi, harus memperhitungkan dalam penggunaan cyanoacrylat itu gitu. Jadi ya udah seperti fitrahnya material gitu. Iya. Ketika ada kelebihan, si kelebihan itu akan menjadi kekurangannya juga kayak gitu. Betul. Oke. Jadi banyak ya keunggulannya, bisa dipakai di biomedis, kemudian dia bisa cepat gitu keringnya tuh di temperatur ruang gitu. Terus karena tadi ada reaksi polimer dan lain sebagainya. Oke, menarik. Kira-kira aplikasinya tuh ada di mana aja sih? Yuli mungkin bisa bantu. Setahu aku, untuk aplikasi cyanoacrylat di dunia medis ini tuh bisa dipakai di bagian mata juga. Jadi salah satu untuk penggunaan dari lem cyanoacrylat ini biasanya itu dipakai untuk pengidap penyakit Stevens-Johnson syndrome. Nah, sebenarnya apa sih penyakit Stevens-Johnson syndrome ini? Mungkin akan saya jelasin terlebih dahulu. Jadi si Stevens-Johnson syndrome ini adalah salah satu penyakit yang dia itu yang nampak dari luarnya adalah kulit dia gampang untuk mengelupas gitu. Terbakar ya. Iya, seperti terbakar gitu. Nah, itu juga salah satunya mempengaruhi di area selaput mata. Nah, area selaput mata ini kalau misalkan dia sampai terkena, itu bisa menyebabkan kemungkinan untuk si pengidapnya menjadi buta. Nah, adanya si lem cyanoacrylat ini digunakan buat merekatkan kembali si selaput yang akan lepas tadi, sehingga biar dia tuh tetap di situ gitu, supaya menjaga bola mata si pengidapnya itu agar di kemudian hari dia nggak menjadi buta. Itu salah satu penggunaannya di medis. Aplikasi lainnya kira-kira ada apa? Kira-kira punya aplikasi lain nggak? Untuk sebenarnya yang saya tahu juga si cyanoacrylat ini itu lem yang paling kuat ya ada, bahkan ada rekornya gitu. Nah, dia bisa angkat truk dengan lem yang sangat-sangat sedikit gitu. Jadi sini saya mau nambahin aja dari tadi yang dikata oleh Kak Yuli. Jadinya tuh yang dimaksud, yang saya tahu itu aplikasi cyanoacrylat itu dalam kasus penyakit sindrom Johnson. Nah, penyakit ini itu dia itu kulitnya itu mudah melupas. Nah, jadi itu mengakibatkan matanya kan juga berair kan, kayak melupas juga dengan kekurangan. Nah, itu bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, dengan cyanoacrylat ini dia tuh gunanya itu untuk merekat kembali lapisan-lapisan mata biar untuk mencegah kebutaan. Ada keadaan khusus yang buat si cyanoacrylat ini menjadi hal yang istimewa untuk kasus sindrom Johnson ini. Jika Kenzi boleh bantu nggak? Kira-kira apa ini? Nah, kalau dari cyanoacrylat sendiri ini, nah dia tuh punya kelebihan sendiri untuk menangani kasus ini, karena ada yang yang monokrom yang oktil cyanoacrylat itu memang khusus buat medis. Nah, si cyanoacrylat ini tuh viskositasnya tuh bisa diatur tuh. Jadi dia tuh bisa diatur untuk sesuai kebutuhan aplikasi kita. Jadinya terus cyanoacrylat ini juga pokoknya dapat merekatkan segala sesuatu atau barang itu dengan cepat, jadinya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan suatu pengaplikasian gitu. Nah, sebenarnya nggak hanya Steve Johnson aja sih, sebenarnya ada lagi tuh Suturlus venous microanastomosis. Nah, untuk Suturlus venous microanastomosis tuh dia terjadi perobekan di pembuluh darah. Nah, bagaimana sih cara kerja dari cyanoacrylat ini? Nah, dia itu akan menyambungkan antara satu pembuluh darah dengan satu pembuluh darah ujung-ujungnya yang putus gitu. Lalu dia disambungkan gitu. Jadi banyak hal ya yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan cyanoacrylat. Tapi
Untuk aplikasi lainnya kira-kira ada lagi nggak? Kan tadi udah disebutkan Astomisis, kemudian bisa dipakai untuk yang Steve Johnson. Kira-kira ada lagi atau sejauh ini baru itu aja dua? Oh, ada lagi. Oh ya. Oke, untuk pengaplikasiannya itu selain itu ada untuk pompa pernafasan. Itu tuh sangat penting karena ya seperti kita tahu pernapasan kalau ada kontaminasi sama gas yang dari luarnya gitu, itu tuh akan mengganggu pernapasan juga gitu. Nah, cyanoacrylate di sini itu berperan sebagai pengcoating atau pemoles dari pompanya tersebut, sehingga pompanya tersebut tuh tidak bocor gitu. Karena dari keunggulannya yang sudah disebutkan teman-teman saya tadi itu, cyanoacrylate itu kan memiliki sifat yang daya rekat yang sangat tinggi gitu. Oke, tapi berarti dari yang tadi dibahas itu untuk konteks yang khususnya untuk yang medis itu kan berarti dia tuh punya hal yang punya hal yang, karena dia cepat gitu, jadi mungkin jadi hal-hal yang urgent tuh bisa diselesaikan. Berarti untuk hal yang yang harusnya kita perlu cepat jadi bisa ditangani gitu kan, bisa diselamatkan gitu, apalagi menyangkut nyawa ya, tadi ada anastomosis dan sebagainya. Juga pengaplikasinya di abdominal aorta, jadi di bagian aortanya itu. Ketika itu tuh cara kerjanya masuk ke aorta tuh dengan cara disuntikan. Jadi siaran itu bakal disuntikin ke aortanya buat ngerekatin si pembuluh darah aorta tersebut. Tapi kalau biasanya kan nggak bisa dilihat langsung itu ya, jadi kita perlu X-ray juga buat memantau si jalan dari cyanoacrylate itu. Jadi biar aortanya tuh balik lagi atau pulih kerekat lagi gitu, karena kalau di jalankan operasi juga bakal lama lagi. Dengan instan aja bisa, kenapa tidak? Tapi ya cukup mahal. Ya sebenarnya kayaknya teman-teman di sini masih banyak yang ingin diucapkan kepada pemirsa yang di sini, tapi sayang waktu memisahkan kita. Oke, tapi intinya mungkin ketika kita mendengar adhesif cyanoacrylate yang tadi disebutkan oleh Dika ini bisa ditemui di lingkungan kita sehari-hari seperti Superglue. Itu tuh ketika kita aware akan suatu hal itu bisa menjadi hal yang istimewa, apalagi kalau misalnya menyangkut kesehatan yang nggak bisa dibayar pakai uang kan. Betul. Jadi inilah pentingnya teknik material. Jadi kita tidak berbicara masalah inovasi saja, tapi kita berbicara masalah awareness yang mungkin kita orang lain mikir kayak tadi sindrom Johnson. Saya baru dengar tadi dari pikir sindrom Johnson opo iki. Kayak gitu. Tapi ternyata ada hal yang menarik gitu yang kita tuh kalau kita aware hal tersebut itu menjadi hal yang istimewa. Untuk teman-teman yang masih kepo lebih lanjut tentang teknik material itu apa, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Materialien, dan tonton lebih lanjut channel-channel lainnya agar teman-teman tidak asing dengan ilmu material. Oke, cukup sekian sesi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan salam. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan video selanjutnya.